Menurut pandangan kami, definisi pengelola keuangan daerah dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah tersebut kurang pas dengan yang disebutkan sebagai pengelola keuangan daerah yang ada 11 komponen dalam pedoman teknis disebut dalam bentuk mulai dari A sampai huruf K besar. Halo, jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang pengelola keuangan daerah. Seperti kita ketahui bersama, dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, tepatnya dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 telah disebut ada 11 pengelola keuangan daerah, di mana pengelola keuangan daerah didefinisikan sebagai pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, yang tentu kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari keuangan daerah. Ada 11 pejabat yang dikategorikan sebagai pengelola keuangan daerah. Yang pertama tentunya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang kita ketahui bersama itu dengan sendirinya otomatis adalah seorang kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang kedua, koordinator pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud di sini tentunya adalah sekretaris daerah, baik itu sekretaris daerah kota, sekretaris daerah kabupaten, maupun sekretaris daerah provinsi, yang otomatis juga merupakan seorang pengelola keuangan daerah yang dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah disebut sebagai koordinator pengelola keuangan daerah. Kemudian yang ketiga, pejabat pengelola keuangan daerah, di mana ini merujuk kepada pejabat yang memimpin SKPKD, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana pejabat pengelola keuangan daerah ini juga otomatis merupakan seorang bendahara umum daerah. Kemudian selanjutnya kuasa BUD, yang keempat, dan yang kelima pengguna anggaran, di mana setiap kepala SKPD atau kepala OPD juga ditunjuk sebagai pengguna anggaran. Selanjutnya untuk SKPD yang memiliki unit kerja ditunjuk juga kuasa pengguna anggaran atau biasa disebut dengan KPA. Pejabat tersebut juga merupakan pengelola keuangan daerah. Kemudian selanjutnya ketujuh adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang biasa disingkat dengan PPTK. Yang selanjutnya yang kedelapan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau disingkat PPK SKPD, dan yang kesembilan, pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD. Kemudian yang ke-10 yang perannya sangat penting, sangat strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu bendahara, di mana bendahara adalah pejabat pengelola keuangan daerah atau pengelola keuangan daerah yang terdiri juga dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dan yang terakhir yang dikategorikan sebagai pengelola keuangan daerah adalah tim anggaran pemerintah daerah atau yang disingkat dengan TAPD. Jadi ada 11 pengelola keuangan daerah yang disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020, yang sebenarnya adalah turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dari 11 pengelola keuangan daerah, kemudian mari kita periksa apakah 11 tersebut telah sesuai dengan definisi dari
pengelola keuangan daerah. Kita ketahui definisi yang disebut dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ada dua kata kunci yang ada dalam definisi pengelola keuangan daerah, yaitu yang pertama pejabat pengelola keuangan daerah, dan yang kedua adalah melaksanakan keseluruhan kegiatan. Yang pertama merupakan pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi pengelola keuangan daerah merupakan sebuah amanah, jadi bukan profesi, sehingga pengelola keuangan daerah dalam pedoman teknis ini tidak disebut syaratnya karena ditunjuk. Ia bukan merupakan jabatan karir. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui bersama. Yang kedua, dalam definisi ini, pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Ada istilah yang ganda dalam mendefinisikan hal tersebut, karena pejabat pengelola keuangan daerah sendiri ada yang digunakan, yaitu merujuk kepada pejabat yang memimpin SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Definisi ini jadi membingungkan karena pejabat pengelola keuangan daerah tersebut PPKD adalah pimpinan SKPD yang juga merangkap sebagai bendahara umum daerah. Bagaimana dalam satu definisi yang merujuk kepada pejabat yang juga ada di dalamnya. Itu yang kita lihat, sehingga definisi ini tentu sangat membingungkan karena PPKD, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Kalau begitu hanya merujuk ke satu jabatan saja, padahal dalam pedoman teknis ada 11 jabatan yang masuk atau terkait atau dapat dikatakan sebagai pengelola keuangan daerah. Itu hal pertama yang kita periksa, karena definisi dari pengelola keuangan daerah ini ada benar-benar di depan dari Permendagri 77. Ketika kita membuka lampiran pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka pada bab 1 paling awal mengenai pengelola keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah, sehingga ada dua definisi dalamnya. Kemudian kedua, kata kunci berikutnya ya, melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keseluruhan ini harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat tertentu yang baru pejabat tersebut dapat dikategorikan sebagai pengelola keuangan daerah. Padahal ketika kita memeriksa 11 pejabat yang disebut dalam pedoman teknis tersebut, hanya 4 pejabat yang benar-benar melaksanakan keseluruhan dari pengelolaan keuangan daerah. Pejabat tersebut yang melaksanakan keseluruhan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pengawasan hanya ada 4. Yang kalau boleh kita sebut hanya yang pertama penguasa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu kepala daerah, melaksanakan keseluruhan dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang kedua koordinator pengelolaan keuangan daerah, Sekda. Kemudian yang ketiga PPKD sendiri, pejabat pengelola keuangan daerah. Hanya
pejabat ini yang melaksanakan keseluruhan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sementara yang lain hanya terlibat dalam sebagian kegiatan di dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga definisi ini sebenarnya sangat membingungkan, karena apabila kita rujuk ke pejabat yang ada di dalamnya, ada yang tidak masuk kriteria sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Sehingga yang perlu kita pertanyakan, apakah definisi ini yang perlu diperbaiki atau definisi yang tidak tepat, atau memang ada pejabat atau badan tertentu yang sebenarnya bukan merupakan pengelola keuangan daerah yang masuk sebagai pengelola keuangan daerah dalam pedoman teknis ini, karena definisinya yang berbeda dengan isi. Kalau kita merujuk bahwa pengelola keuangan daerah tersebut harus pejabat, maka di dalamnya tentu kita ketahui ada bukan pejabat melainkan sebuah tim masukkan dalam kriteria dalam bagian dari pengelola keuangan daerah, yakni tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Walaupun TAPD tersebut adalah pejabat, tetapi terdiri dari beberapa pejabat dalam TAPD, tetapi TAPD sendiri adalah sebuah badan atau organisasi ad hoc yang dibentuk dalam rangka penyusunan APBD. Untuk itu, alangkah baiknya apabila kemudian definisi dari pengelola keuangan daerah ini mari kita perbaiki atau kita coba definisikan kembali, redefinisi apa sebenarnya pengelola keuangan daerah. Maka menurut kami pengelola keuangan daerah itu adalah orang-orang yang berstatus ASN atau badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Jadi pengelola keuangan daerah, kalau kita bukan hanya merujuk ke individu sebagai seorang pejabat, tapi juga di dalamnya ada tim. Kalau kita hanya merujuk ke pejabat, yaitu orang yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, maka tim anggaran pemerintah daerah harus kita keluarkan dari penyebutan sebagai pengelola keuangan daerah karena dia tim. Tetapi kalau dia tetap sebagai pengelola keuangan daerah, kita anggap, kita masukkan sebagai pengelola keuangan daerah, maka definisi dari pengelola keuangan daerah perlu kita perbaiki. Tentu aturan adalah sesuatu yang harus kita taati, tetapi kita juga harus melihat apabila kasat mata aturan tersebut ada yang kurang pas, sebaiknya kita juga harus memberikan input yang cukup kepada pengambil kebijakan atau pembuat kebijakan agar hal tersebut dapat ditinjau. Menurut pandangan kami, definisi pengelola keuangan daerah dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah tersebut kurang pas dengan yang disebutkan sebagai pengelola keuangan daerah yang ada 11 komponen dalam pedoman teknis disebut dalam bentuk mulai dari A sampai K besar. Itu adalah pengelola keuangan daerah. Atau kedua, kalau mau mempertahankan definisi tersebut, maka tim anggaran tidak masuk. Tetapi kalau juga disebut pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan dan kegiatan keuangan daerah, maka tentu tidak semua dari 11 tersebut juga melaksanakan keseluruhan dari
proses keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai pengawasan keuangan daerah. Karena bila kita runut, kita rinci, kita lihat lebih detail dari kewenangan dan tugas dari 11 komponen tersebut, ada banyak yang tidak melaksanakan keseluruhan dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Hanya ada 4 yang melaksanakan keseluruhan tersebut. Itu pandangan kami, dan kami mendorong untuk pedoman teknis ini memperbaiki definisi dari pengelola keuangan daerah. Dan yang terakhir, dalam pedoman teknis ini, karena ini pedoman teknis, maka sebaiknya setiap pengelola keuangan daerah itu jelas disebutkan syarat-syarat orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah. Kita ketahui memang ini adalah pejabat yang ditunjuk, sehingga syaratnya menjadi area yang subjektif atau mungkin nanti diatur dengan aturan lain, tetapi sebaiknya ini seharusnya sudah ada dalam aturan ini. Itu yang pertama, syarat-syaratnya tidak jelas atau kurang detail disebut dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, dalam pedoman teknis ini juga pengelola keuangan daerah tersebut tidak secara jelas disebut hak-hak dari para pejabat pengelola keuangan daerah. Yang diurai secara detail hanya tugas dan kewenangan. Sementara hak apa yang dia peroleh, yang bisa dia peroleh dari melaksanakan ke semua tugas atau kewenangan yang diberikan, itu tidak disebut dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Sehingga bila ada keengganan orang untuk menduduki jabatan-jabatan sebagai pengelola keuangan daerah, itu hal yang wajar. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah apabila kita menyebut pengelola keuangan daerah, maka banyak kawan-kawan di daerah yang diberi amanah menjadi pengelola keuangan daerah menyampaikan bahwa setengah kakinya sudah ada dibicarakan resiko yang sangat tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama resiko hukum. Dia bisa saja sedikit saja dia keliru akan berurusan di area hukum. Sementara dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah ini tidak menyebut perlindungan hukum bagi para pengelola keuangan daerah, sehingga proteksi apabila terjadi hal-hal yang karena human error yang bukan disengaja atau karena berada di lingkungan yang pejabat tersebut harus mengambil keputusan dan itu dari pandangan hukum itu keliru, tidak ada perlindungan sama sekali. Sehingga bagi kami pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah tidak membuat proteksi atau perlindungan yang cukup bagi para pengelola keuangan daerah agar supaya dalam melaksanakan tugas tidak ragu-ragu dan tidak selalu merasa terancam terutama dengan pidana korupsi yang banyak pasal karet yang bisa dikenakan kepada para pengelola keuangan daerah. Itu hal-hal yang bisa kita perbincangkan tentang pengelola keuangan daerah. Sekali lagi dibutuhkan saran komentar dari teman-teman untuk topik ini agar supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Kami tunggu melalui kolom komentar semua saran dan masukannya, dan kita akan jumpa dalam video selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap